Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu masa hidup seorang ahli ibadah. Sebut saja namanya si Fulan. Suatu hari ia berburu. Tanpa disangka, di tempat berburu itu ia bertemu dengan seekor ular. Anehnya, ular ini bisa berbicara layaknya manusia. Ular ini menyatakan dirinya sedang dikejar-kejar oleh seorang yang ia anggap musuh. Ia meminta perlindungan kepada si Fulan. Tak hanya itu, agar si Fulan berkenan, si ular pun membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sedang dikejar oleh musuh. Sebentar lagi ia akan datang ke sini. Maukah kamu menolongku? Jika mau, niscaya Allah akan melindungimu, kata si ular meyakinkan. Si Fulan pun setuju. Ia menutup badan si ular dengan selendang. Namun, si ular masih meminta lebih. Ia berkata, cara demikian kurang efektif. Si musuh masih akan bisa mengetahui keberadaannya. Hal ini membuat si Fulan bingung. Apalagi yang harus ia lakukan? Si ular memberi ide. Ia memerintahkan si Fulan untuk membuka mulut dan si ular akan masuk ke dalam perut si Fulan. Namun, si Fulan tak yakin. Jangan-jangan itu akan membahayakan dirinya. Tak apa-apa, aku tak akan melukaimu. Tenang saja. Aku juga nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa engkau benar-benar umat Nabi Muhammad SAW, kata si ular meyakinkan lagi. Akhirnya, apa yang dikatakan si ular membuat si Fulan yakin. Ia pun membuka mulut dan sejurus kemudian si ular masuk ke dalam perutnya. Tak lama setelah itu, ada seseorang yang datang menemui si Fulan. Ia mengaku sedang mencari seekor ular untuk diburu. Ia mengatakan, "Apakah engkau tahu ada ular di sini?" "Maaf, saya tidak tahu," kata si Fulan berbohong demi keselamatan si ular. Merasa tak menemukan hewan yang dicari, si pemburu pergi melanjutkan perjalanan. Setelah itu, si ular mencoba menengok dari dalam mulut si Fulan. Keadaan sudah benar-benar aman atau belum. Si Fulan mengatakan kepada si ular bahwa keadaan telah aman. Karenanya si ular diperintahkan untuk keluar dari dalam perutnya. Namun siapa sangka ternyata si ular ingkar janji. Ia tak mau keluar. Na'udzubillah. Si ular bahkan mengancam si Fulan. "Tinggal pilih saja, kamu mau yang mana? Aku melubangi hatimu atau menghancurkan limpamu." Perilaku si ular ini benar-benar membuat si Fulan kaget. Ia tak percaya bahwa hewan yang ditolong malah akan membunuh dirinya. Benar-benar air susu dibalas dengan air tuba. "Apakah engkau lupa bagaimana aku dulu mengeluarkan leluhurmu dari surga, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa? Apa alasanmu mau berbuat baik kepada makhluk yang memang tidak bisa berbuat baik?" kata si ular yang ternyata adalah iblis. Si Fulan pun sadar dirinya tak lama pasti akan mati. Tak ada jalan lagi baginya untuk bisa bertahan hidup. Tinggal menunggu waktu saja. Namun sebelum si ular benar-benar membunuhnya, si Fulan meminta satu hal untuk dilakukan, yakni ia ingin membuat lubang di sebelah gunung untuk mengubur jasadnya nanti. Permintaan itu pun disetujui oleh si ular. Sebelum mendatangi dan mendekat ke gunung, si Fulan terlebih dahulu berdoa kepada Allah dengan doa yang cukup panjang. Salah satu isinya adalah, "Ya Allah, aku meminta kepadamu, selamatkanlah aku dari ular yang ada di perutku ini." Di tengah perjalanan, ada seorang lelaki tua yang menemuinya. Lelaki ini wajahnya bercahaya. Pakaian yang dikenakannya sangat bersih dan baunya harum sekali. Ia memberi si Fulan selembar daun untuk dimakan. Tak butuh waktu lama, daun itu pun dimakan oleh si Fulan. Sesaat setelah itu, si ular yang ada di dalam perut si Fulan mati mengenaskan, terpotong-potong dengan sendirinya. Alhamdulillah. Terima kasih atas bantuannya. Kalau boleh tahu siapa engkau sebenarnya, kata si Fulan penasaran.
Lelaki tua ini mengatakan ia adalah malaikat. Ceritanya, doa yang dipanjatkan si fulan barusan membuat seluruh malaikat yang ada di 7 langit mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dialami si fulan. Singkat cerita, Allah memerintahkannya untuk membantu si fulan. Apapun yang terjadi, teruslah berbuat baik. Sungguh kebaikan itu akan melindungimu dari keburukan. Allah Maha melihat apa yang dilakukan hamba-hambanya, kata lelaki tua itu menasihati. Kisah ini tertulis dalam kitab An-Nawadir karya Ahmad Syihabuddin Al-Qalyubi. Lewat kisah ini kita bisa belajar bahwa meskipun perbuatan baik yang kita lakukan itu salah tempat, namun Allah tetap akan membalasnya. Dia tidak akan menyia-nyiakan amal baik hambanya. Semoga Allah beri kekuatan kepada kita untuk selalu bisa melakukan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jadi hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.